Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang dalam waktu dekat akan membeli rumah, pastikan Anda mengerti tentang ketentuan baru perjanjian pendahuluan jual beli. Simak video berikut. Di channel ini, kami akan banyak membahas dan mengupas berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Baik itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sekalian, juga berdasarkan berbagai macam kasus yang pernah kami tangani. Subscribe channel kami, jangan lupa like dan share video-video kami. Di tahun 2019 yang lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan ketentuan baru mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Bagi Anda yang ingin beli rumah, harus paham dan mengerti tentang apa saja yang dituangkan dalam ketentuan ini. Mari kita bahas dulu mengenai apa itu sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah atau sistem PPJB. Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli, atau dulu kita biasa mengenalnya dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli. Jadi biasanya sebelum dilakukan penandatanganan terhadap akta jual beli, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan awal antara calon pembeli dengan pihak pembangun. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu harus dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian pendahuluan jual beli, atau dulu biasa kita kenal dengan perjanjian pengikatan jual beli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu perjanjian pendahuluan jual beli. Perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dengan calon pembeli untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal atau rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Nah, jadi PPJB ini sekarang harus dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh notaris dan ditandatangani para pihak di hadapan notaris. Berbeda seperti yang lalu, kebanyakan PPJB itu dibuat sendiri, maksudnya dibuat oleh pihak pembangun, lalu ditandatangani bersama calon pembeli tanpa atau bukan di hadapan notaris dan bukan dalam akte notaril. Berbeda dengan ketentuan baru ini yang mengharuskan bahwa setiap PPJB harus dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Jadi itu penting untuk Anda atau sahabat yang akan melakukan transaksi membeli rumah dengan pihak pembangun, bahwa jika disodorkan dokumen PPJB itu harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Biasanya ada nomor registernya dari notaris. Jangan pernah Anda mau menandatangani perjanjian pendahuluan jual beli itu di bawah tangan atau tanpa di hadapan notaris dan bukan dokumen yang dibuat oleh notaris. Nah, itu harus Anda perhatikan. Yang berikutnya adalah pasti ada yang bertanya mengapa jual beli rumahnya tidak langsung dengan akta jual beli saja. Kenapa harus menggunakan perjanjian pendahuluan jual beli? Nah, penting untuk diketahui, hal ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli rumah, jika ada unsur yang belum terpenuhi, baik itu terkait dengan pembayaran, pembangunan yang masih berproses atau belum jadi, dan lain hal ya, maka transaksi jual beli itu belum dapat dilakukan. Oleh karenanya, perlu dilakukan perikatan pendahuluan terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen jaminan kesepakatan antara pembangun dengan calon pembeli. Jadi PPJB ini sendiri sebenarnya adalah
bentuk jaminan hukum tertulis saat membeli rumah, baik bagi pihak pembangun maupun pihak calon pembeli, agar masing-masing dapat berkomitmen memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dan halnya kalau jual beli terhadap rumah yang sudah siap huni dan dilakukan pembayaran secara tunai, artinya sudah tidak ada unsur-unsur yang menghambat lagi, maka itu bisa dilakukan dengan menggunakan akta jual beli. Akta jual beli itu adalah bukti peralihan hak, sedangkan PPJB ini bukan bukti peralihan hak. Ini perikatan awal yang menunjukkan bahwa di antara si pembeli, calon pembeli, dan pihak pembangun memiliki perikatan jual beli ya terhadap unit rumah tertentu ya. Jadi nanti kalau misalnya masing-masing kewajiban sudah selesai, maka transaksinya diakhiri dengan akta jual beli tersebut. Begitu. Lalu kapan kiranya PPJB ini dapat dilakukan? Nah, perikatan PPJB dapat dilakukan setelah pihak pembangun telah memenuhi berbagai macam persyaratan. Kalau dalam ketentuan peraturan menteri ini ada 5 hal yang harus dipenuhi oleh pihak pembangun. Nah, jika satu saja tidak dipenuhi, maka belum memenuhi syarat untuk dilakukan PPJB. Ini juga penting bagi Anda yang akan membeli rumah. Perhatikan hal-hal ini. Ya, jika hal ini telah dipenuhi, maka lanjutkan dengan proses perikatan PPJB. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pembangun tersebut? Di antaranya, yang pertama, mengenai kepastian atas status kepemilikan tanah. Jadi, pihak pembangun ini harus memperlihatkan sertifikat hak atas tanah objek rumah ya kepada calon pembeli, supaya calon pembeli tahu apakah yang tertera atau yang tercantum di dalam sertifikat hak tersebut adalah atas nama pihak pembangun atau masih atas nama pihak lain. Nah, ini menjadi penting agar kiranya legalitas kepemilikan lahan tersebut terpenuhi. Jangan sampai nanti di kemudian hari timbul masalah karena Anda tidak mengecek hal ini. Walaupun sebenarnya ketentuan ini mengharuskan tanpa diminta oleh si calon pembeli, pihak pembangun harus menunjukkan atau memberikan informasi mengenai hal-hal mengenai 5 persyaratan yang wajib dipenuhi ini. Namun agar Anda bisa melindungi diri Anda sendiri, jadi Anda sebaiknya menanyakan mengenai hal ini sebagai pengingat untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama ini, pastikan tentang status kepemilikan. Apakah milik sudah atas milik pihak pembangun atau masih pihak lain. Kalau pihak lain, pastikan Anda diperlihatkan dasar perikatan yang terjadi antara pihak pembangun dengan pihak pemilik tanah. Apakah memang ada perjanjian bagi bangunnya atau karena hal-hal lain, pastikan itu berhubungan dan punya dasar hukum yang kuat. Sehingga di situ ada jaminan buat Anda bahwa Anda membeli rumah dengan objek yang aman. Yang kedua, mengenai kepastian atas hal yang diperjanjikan. Mulai dari informasi mengenai kondisi rumah, prasarana, sarana, utilitas umum yang menjadi informasi pemasaran. Jadi pihak penjual memberikan penjelasan kepada calon pembeli terhadap materi juga yang apa saja yang termuat di PPJB, serta penjelasan terhadap status tanah atau bangunan. Apakah statusnya masih dalam agunan ya kan, atau aman ya. Jadi kondisi rumah itu terkait misalnya spesifikasi rumahnya, dia tipe berapa dan bahan apa saja yang digunakan. Pastikan hal itu Anda ketahui. Jadi sewaktu-waktu jika di kemudian hari didapati bahwa kondisi rumah tidak sama dengan apa yang disampaikan pada saat pemasaran, nah itu kan akan
menimbulkan masalah karena terkait dengan ketahanan rumah, bisa saja seperti itu. Lalu yang ketiga, pihak pembangun itu harus memiliki kepemilikan izin mendirikan bangunan, baik itu izin bangunan induk atau izin mendirikan bangunan per unitnya ya, dan harus disampaikan pada calon pembeli dalam bentuk salinan sesuai asli saat penandatanganan PPJB. Dipastikan saat Anda ingin membeli suatu unit rumah, pastikan si pembangun telah memiliki izin. Jangan mau membeli rumah yang tahu-tahu ternyata disampaikan kepada Anda bahwa perizinan masih dalam proses. Itu kalau cuman ucapan agak sulit ya. Kan di situ belum ada jaminan apakah izin yang diminta itu dapat diberikan atau tidak. Nah, itu nanti dapat menimbulkan kerugian, apalagi kalau Anda sudah terlanjur menyetor uang. Ada baiknya Anda pastikan dahulu dia telah memiliki izin atau tidak. Kalau belum memiliki izin, tunda dulu. Tunggu sampai nanti izinnya telah terbit, baru Anda meneruskan keinginan Anda untuk memiliki rumah. Dan pastikan nanti pada saat penandatanganan PPJB, pihak pembangun itu memberikan salinan sesuai asli. Sesuai asli itu maksudnya telah dilegalisir ya dari dinas terkait. Jadi Anda mendapat salinan atas izin tersebut. Nah, yang keempat ini mengenai kepastian atas ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Ini dibuktikan dengan terbangunnya prasarana. Paling sedikit itu Anda harus mengecek di lokasi pembangunan telah tersedia jalan dan drainase. Jadi pastikan jalan dan drainase ini udah terbangun dulu. Artinya itu menandakan memang benar telah terjadi proses pembangunan di situ. Nah, selain itu juga pihak pembangun harus bisa menunjukkan surat pernyataan mengenai sumber listrik dan sumber air. Tadinya bisa saja di pemasaran atau di iklannya dia mengatakan listriknya itu 1300 watt atau 2200 watt. Tahu-tahu faktanya nanti berubah menjadi 900 watt. Maka harus ada surat pernyataan dari pihak pembangun bahwa apa yang diinformasikannya kepada Anda dengan nanti yang akan diberikan fasilitas itu kepada Anda itu sama, termasuk juga air. Yang tadinya mungkin dia bilang fasilitas PDAM, tahu-tahu ternyata mereka itu mungkin ada masalah tertentu sehingga fasilitas airnya malah tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya pakai air kolam. Nah, itu kan tentu hal yang merugikan. Makanya pastikan pihak pembangun memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fasilitas dan sumber listrik dan sumber air itu jelas. Jadi nanti dapat kita mintai pertanggungjawaban jika hal itu tidak terpenuhi. Nah, yang kelima ini pastikan perumahan tersebut keterbangunannya minimal telah mencapai 20% dari keseluruhannya, baik itu seluruhan unit serta ketersediaan sarana dan prasarananya juga sama 20%. Jadi jangan Anda mau melakukan perikatan PPJB ini kalau kondisinya masih belum terjadi pembangunan sama sekali. Kadang ada yang seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan dengan benar. Jika satu saja di antara 5 syarat tadi tidak terpenuhi, maka belum layak untuk dilakukan penandatanganan PPJB. Kemudian ini yang harus kita pahami juga ya, karena kebanyakan itu dahulu pada praktiknya pihak pembangun banyak mendapatkan atau membuat draft PPJB ini berdasarkan hasil googling atau mungkin dia gunakan perjanjian milik orang lain. Nah, di ketentuan peraturan menteri ini telah dimuat hal apa saja yang harus tercantum di dalam PPJB. Mari kita akan bahas hal apa saja yang harus termuat di dalam PPJB. Yang pertama itu tentu yang paling penting mengenai identitas para pihak. Nah, sahabat semua harus memperhatikan mengenai identitas para pihak ini, khususnya bagi pelaku pembangunan. Anda harus melihat apakah pihak pembangun ini
dia itu bentuk perseorangan, individu ya, seorang, atau dia badan usaha. Nah, yang harus diperhatikan kalau badan usaha, pastikan jika memang dia itu badan usaha, yang melakukan perikatan itu adalah Anda dengan direkturnya, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan dengan pihak lain untuk suatu badan usaha, baik itu CV atau PT, itu ada pada direktur. Jika memang di dalam identitas pihak tersebut yang melakukan perikatan dengan Anda itu yang tercantum bukan direktur, dia itu karyawan, entah manajer marketing atau apa, pastikan dia memiliki surat kuasa dari direktur untuk melakukan perikatan mengatasnamakan badan usahanya itu. Jika tidak, jangan Anda lanjutkan proses perikatan perjanjiannya, karena hal itu menjadi urgen, memiliki akibat dan dampak hukum yang berbeda. Hal itu yang pertama harus Anda perhatikan. Yang kedua mengenai uraian objek PPJB. Nah, uraian objek PPJB tentu dijelaskan. Ini perikatan untuk apa? Misalnya pembelian rumah, rumah apa, perumahan apa, dan unit nomor berapa yang Anda beli dan spesifikasinya seperti apa tertuang jelas. Apa-apa fasilitas yang diberikan dalam suatu rumah, berapa kamar, dan dari tipe berapa, dan lain sebagainya. Jadi itu penting untuk dicantumkan. Wajib untuk dicantumkan. Yang ketiga, harus memuat mengenai harga rumah dan tata cara pembayarannya. Nah, ini harus dituangkan dengan jelas ya di dalam PPJB. Yang keempat, kemudian mengenai jaminan pelaku pembangunan. Jadi, pelaku pembangunan ini harus memberikan jaminan mengenai hal bahwa dia memberikan kepastian bahwa rumah ini atau perumahan ini akan dibangun sampai selesai. Nah, jaminannya apa kalau misalnya dia tidak selesai? Nah, hal ini harus dituangkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Anda para calon pembeli. Yang kelima, harus mencantumkan hak dan kewajiban para pihak. Tentu kalau yang namanya perjanjian pasti memuat mengenai hak dan kewajiban. Nah, di sini harus dicantumkan. Yang keenam, waktu serah terima bangunan. Jadi waktu serah terima bangunan ini harus tercantum ya. Jangan sampai tidak ada waktu mengenai serah terima bangunan. Jadi inilah sebagai dasar penyelesaian pembangunan itu. Jadi kalau misalnya waktunya lewat, artinya proses pembangunannya lewat. Nah, kalau misalnya melewati masa serah terima ini, maka pihak pembangun melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, yang ketujuh mengenai pemeliharaan bangunan menjadi penting karena bangunan yang dibangun oleh pihak pembangun itu harus diberikan garansi. Entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung nanti tawaran dari dia. Karena apa? Banyak bangunan-bangunan yang baru 1-2 bulan mulai dindingnya retak, kemudian mungkin ada atapnya yang terbang atau lepas. Nah, itu menjadi kewajiban pihak pembangun untuk memperbaikinya. Itu yang disebut pemeliharaan bangunan. Cuman memang tidak sampai waktu 1 tahun atau apa. Tergantung sih, bisa saja sampai 1 tahun, tergantung juga. Kalau seperti itu biasanya harganya tentu akan berbeda. Kebiasaan kebanyakan itu paling lama itu dalam waktu 2 bulan atau mungkin 3 bulan ya. Yang kedelapan mengenai penggunaan bangunan itu harus dicantumkan. Tentunya penggunaan bangunan ini nanti apakah diperuntukkan untuk kantor atau rumah, biasanya hunian rumah. Nah, itu kan harus tertuang dengan jelas. Yang kesembilan mengenai pengalihan hak. Nah, ini menjadi penting jika mungkin sewaktu-waktu Anda tiba-tiba ingin membatalkan pembelian, mungkin karena anggaran dananya mau digunakan untuk yang lain. Nah, mungkin ketentuan ini membantu Anda jika Anda ingin melakukan pembatalan dengan mencari pengganti Anda ya, atau di take over. Nah, hal ini harus dimuat. Biasanya harus pengalihan hak itu harus pengetahuan dari pihak pembangun, itu makanya harus dimuat di sini. Yang ke-10 mengenai pembatalan dan berakhirnya PPJB. Nah, mengenai pembatalan ini mekanismenya diatur ya.
tata cara pembatalannya, sama konsekuensi jika terjadi pembatalan. Di dalam ketentuan ini, mekanisme itu sudah diatur, jadi memang tinggal dicantumkan saja di dalam PPJB. Yang ke-11 ini yang terpenting, yaitu mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun setiap orang pasti tidak ingin terjadi permasalahan di kemudian hari, tapi hal ini harus tercantum dengan jelas bagaimana penyelesaiannya. Apakah menggunakan badan peradilan umum atau menggunakan forum-forum alternatif penyelesaian sengketa. Semuanya tercantum dalam ketentuan hukum peraturan menteri ini. Lalu biasanya dalam proses perikatan perjanjian ini, pihak-pihak ini terutama calon pembeli biasanya kalau langsung disodorkan suatu perjanjian, buru-buru langsung ditandatangani. Nah, jangan seperti itu. Itu suatu hal yang beresiko hukum. Walaupun sudah dibacakan di hadapan notaris, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang masih Anda belum mengerti, Anda sampaikan saja ke notaris dan pihak pembangun untuk meminta waktu mempelajari mengenai PPJB ini. Jadi calon pembeli itu berhak untuk mempelajari dahulu PPJB paling kurang 7 hari kerja. Jadi selama 7 hari kerja Anda diperkenankan untuk, oleh ketentuan ini ya, diperkenankan untuk mempelajari ketentuan PPJB. Bahkan kalau ada hal yang tidak Anda mengerti, Anda dapat mengkonsultasikannya ke praktisi hukum seperti advokat, ya. Karena memang advokat itu ruang lingkup kerjanya adalah memberikan konsultasi hukum, kemudian melakukan legal review terhadap suatu perjanjian, dan memberikan pendapat hukum atas hal-hal yang dimintakan oleh pihak-pihak tertentu ya, termasuk perjanjian ini. Anda harus mendapatkan advice mengenai apa saja yang diperjanjikan, apakah sudah mengakomodir hak Anda, dan kemudian bagaimana akibat hukumnya jika ini, jika itu. Nah, itu Anda harus mengetahui terlebih dahulu sebelum menandatangani. Jangan buru-buru menandatangani. Ini berlaku untuk semua draft perjanjian yang akan Anda lakukan perikatan. Biasanya dalam pembelian rumah ini pihak pembangun terkadang biasanya menetapkan biaya-biaya administratif ya, seperti misalnya biaya booking unit atau biaya-biaya lainnya. Nah, apakah ini termasuk atau include dalam keseluruhan pembayaran harga unit atau itu di luar dari harga tersebut? Nah, dalam ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri terkait sistem PPJB ini disebutkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan saat pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga rumah. Nah, jadi ternyata itu include menjadi dimasukkan dalam bagian pembayaran keseluruhan harga rumah. Jadi kalau misalnya dia bayar uang ini, bayar uang itu, pokok apa nama biaya administrasinya itu sebenarnya udah masuk ke dalam hitungan pembayaran harga rumah yang ditetapkan oleh pihak pembangun. Dan setelah pihak pembangun ini setelah calon pembeli ini memberikan pembayaran itu, maka pihak pembangun itu wajib untuk pertama memberikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah memberitahukan mengenai jadwal penandatanganan PPJB dan juga akta jual beli, serta pemberitahuan mengenai jadwal serah terima rumah. Mengenai 3 kewajiban tadi, yaitu mengenai pemberitahuan kapan pelaksanaan pembangunan, kapan penandatanganan PPJB, AJB, dan juga jadwal serah terima rumah, itu wajib disampaikan oleh pihak pembangun kepada calon pembeli. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan berdampak pada dapat dilakukannya pembatalan oleh calon pembeli tanpa adanya potongan apapun dari harga atau biaya yang telah dikeluarkan oleh calon pembeli. Jadi pihak pembangun harus mengembalikan keseluruhan.
Nah, hal ini seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan pembatalan. Bagaimana jika terjadi pembatalan pembelian rumah? Nah, dalam peraturan menteri ini telah ditetapkan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi pembatalan, baik itu sebelum dilakukannya PPJB dan juga pembatalan yang dilakukan setelah PPJB ditandatangani. Kita bahas dulu mengenai pembatalan yang terjadi saat pemasaran atau sebelum PPJB. Calon pembeli dapat membatalkan jual beli jika seperti yang tadi saya sampaikan, pihak penjual itu tidak menyampaikan informasi kapan pelaksanaan pembangunan, kapan penandatanganan PPJB dan akta jual beli, serta kapan jadwal serah terima rumah. Maka pihak calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tersebut, dan pihak pembangun berkewajiban untuk mengembalikan secara keseluruhan biaya-biaya atau pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli utuh ya. Nah, namun jika pembatalan bukan karena hal tersebut, memang murni karena keinginan dari pihak calon pembeli, maka atas pembayaran yang telah dilakukan oleh calon pembeli itu kepada pihak pembangun dapat melakukan pemotongan sebesar 10% dari total pembayaran yang telah dilakukan oleh calon pembeli, ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran seperti pajak yang telah diperhitungkan sebagai kompensasi tadi. Nah, sebagai kompensasi pembatalan calon pembeli. Dan pembatalan yang dilakukan oleh calon pembeli ini ya, jika dilakukan sebelum PPJB, wajib disampaikan secara tertulis kepada pihak pembangun, baik itu karena kelalaian dari pihak pembangun tadi atau mungkin karena keinginan dari calon pembeli. Wajib keduanya disampaikan secara tertulis kepada pihak pembangun. Nah, mengenai pengembalian pembayaran tersebut dilakukan paling lambat itu 30 hari kalender. Nah, yang ini kalender ya, 30 hari kalender sejak surat pembatalan. Ya, sejak surat pembatalan. Jika lewat dari 30 hari, maka pihak pembangun akan dikenakan denda sebesar 1 per mil. Nah, biasakan kita mendengarnya 1 per 100 atau 1% ya. Kalau ini 1 per 1000 per hari kalender keterlambatan. Pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan. Jumlah pembayaran ya, bukan jumlah keseluruhan yang udah disetor. Jadi artinya kalau misalnya udah dipotong dengan uang kompensasi tadi, nah sisanya dikembalikan, ya itu dihitung dari jumlah gitu. Lalu bagaimana jika terjadi pembatalan setelah penandatanganan PPJB? Nah, jika pembatalan disebabkan karena kelalaian pihak pembangun, maka seluruh pembayaran harus dikembalikan kepada pembeli. Kalau misalnya udah PPJB, hitungannya jadi pembeli bukan calon pembeli ya. Jadi seluruhan harus dikembalikan kalau terjadi kelalaian. Ya misalnya waktu yang dituangkan dalam perjanjian PPJB itu tidak sesuai ya kan, melampaui waktu. Nah, itu kan bisa dilakukan pembatalan. Nah, jadi kalau terjadi hal-hal seperti itu bisa dikembalikan secara utuh. Nah, jika memang karena keinginan pembeli, maka terhadap pembayaran yang sudah dilakukan pembeli kepada pembangun, pihak pembangun berhak memotong 10% dari harga transaksi. Ya, kalau tadi kan 10% dari harga pembayarannya, ini dari harga transaksi. Kalau harga transaksinya nilai totalnya 100 juta, maka 10 juta bisa dipotong. Nah, bagaimana kalau misalnya si pembeli ini belum sampai 10% dia melakukan pembayaran dari nilai transaksi, maka keseluruhannya diambil oleh pihak pembangun. Nah, kalau misalnya dia telah melakukan pembayaran lebih dari 10%, maka setelah dipotong 10% tadi oleh pihak pembangun, sisanya harus dikembalikan kepada pembeli. Jadi mulai saat ini tidak ada lagi itu sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak pembangun. Terkadang dia menetapkan kalau terjadi pembatalan, uangnya yang uang DP atau uang pangkal atau apa itu hangus.
paling kalau ada kembali juga 50%, tidak seperti itu. Mekanisme ini mekanisme mengenai hal itu sudah diatur di peraturan terbaru ini. Nah, langkah apa yang bisa ditempuh jika terjadi perselisihan atau sengketa? Nah, di ketentuan peraturan ini dia mencaratkan bahwa penyelesaian perselisihan itu tetap diutamakan menggunakan musyawarah ya, agar terciptanya intinya meminimalisir perselisihan lah, semuanya dapat dikomunikasikan, karena tentu akan berbeda jika hal ini diselesaikan melalui lembaga peradilan. Tentu akan memakan waktu yang lama dan mungkin biaya yang tidak sedikit. Namun jika memang musyawarah itu tidak dapat tercapai, maka opsi menggunakan lembaga peradilan dapat dilakukan, atau bisa saja juga menggunakan upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti melakukan negosiasi, mediasi, atau melalui forum arbitrase dan lain-lain. Namun jika dalam permasalahan yang timbul itu diketahui atau diduga ada unsur pidananya, maka itu masuk ke ranah pidana. Biasanya tidak jauh-jauh dari pasal penggelapan atau penipuan, biasanya seperti itu. Tapi kan harus dibuktikan, harus ada bukti pendahuluan yang memang menunjukkan ada indikasi ke sana. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua, dan mungkin ada kerabat atau keluarga yang mungkin membutuhkan atau sedang akan melakukan transaksi jual beli. Mungkin informasi ini dapat dibagikan kepadanya agar mengantisipasi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.